Seorang kepala sekolah di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan berinisial MS ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan kasus korupsi dana bantuan sosial. Tersangka akan ditahan selama 20 hari untuk pengembangan kasus korupsi yang melibatkan sejumlah pejabat daerah. KIP, dana bos, banyak hancur ini. Pajak dari rakyat, pajak dari rakyat. Siapa berani memakai uang pajak dari rakyat? Bertahan buat apa? Belum ada artinya. Masih dipeluk setan. Alergi peradaban, alergi kemajuan, mendorong kemunduran. Pimpin di esok hari. Adakah yang cukup mampu mewakilkan suara kami? Jelas tak ada yang tahu. Ada yang cukup peduli umat yang dikelabui, melupakan masa lalu. Namun kami belum tentu. I'll blow up into smithereens and spew my tiny symphony all up and down a city street while trying to put my mind at ease. Like finishing this melody, this feels like a necessity. So this could be the death of me, or maybe just a better me. Now coming with the symphonies and take a shot at anything. I know I'm not there mentally, but you could be the remedy. So kami generasi Sorotan berikutnya, Saudara, Harvey Moise divonis 6 tahun 6 bulan penjara dalam kasus korupsi timah yang merugikan negara 300 triliun rupiah. Lagi heboh kasus korupsi. Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo sudah menjadi tersangka, kemudian sempat menghilang, kemudian akhirnya diciduk dan menjadi tahanan KPK karena diduga korupsi saat menjabat sebagai Menteri Pertanian. Pengadilan Tipikor menggelar sidang perdana kasus penerimaan suap dan gratifikasi 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya atas vonis bebas Ronald Tanur. Ex-Menteri Perdagangan Tom Lembong ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi saat menjabat di era Presiden ke-7 Joko Widodo. Ketika itu Tom memberikan persetujuan impor gula untuk menstabilkan harga gula. Sekitar 8 tahun usai menjabat menteri di era Jokowi, Tom ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan penyidikan Kejagung sejak Oktober 2023. Korupsi, kata yang sudah terlalu sering kita dengar. Tapi, di balik kata itu tersembunyi luka yang mendalam bagi negeri ini. Dari uang rakyat yang seharusnya digunakan untuk membangun sekolah, rumah sakit, dan jalan, sebagian hilang tersedot oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Korupsi bukan sekedar kejahatan ekonomi. Ia adalah pengkhianatan terhadap kepercayaan, terhadap bangsa, dan terhadap masa depan. Korupsi berasal dari kata Latin yaitu corruptio, yang berarti kerusakan atau kebusukan. Di dalam konteks hukum, korupsi berarti penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Junto Nomor 20 Tahun 2001 menjelaskan berbagai bentuk korupsi, mulai dari penyuapan, penggelapan, pemerasan, hingga gratifikasi. Namun, korupsi tidak selalu terjadi di ruang besar dan megah. Ia bisa berawal dari hal-hal kecil seperti menitip absen, memasukkan laporan, hingga menerima sesuatu yang bukan haknya. Ketika kejujuran dikorbankan demi keuntungan, disitulah korupsi mulai tumbuh.
Korupsi bukan hanya mencuri uang negara, ia mencuri kesempatan rakyat untuk hidup lebih layak. Setiap rupiah yang dikorupsi berarti ada jalan yang tidak selesai dibangun, ada obat yang tidak terbeli, ada guru yang tidak bisa mengajar dengan lancar. Korupsi juga menghancurkan kepercayaan, yaitu fondasi utama dari negara yang sehat. Ketika masyarakat tidak lagi percaya pada pemimpinnya, hukum kehilangan wibadah dan demokrasi kehilangan makna. Negara-negara yang berhasil memenangkan korupsi menunjukkan kemajuan pesat, ekonomi stabil, kesejahteraan meningkat, dan kualitas hidup masyarakat yang membaik. Sebaliknya, korupsi yang dibiarkan hanya akan membawa bangsa pada kemunduran dan perpecahan. Pemirsa, setelah Crazy Rich Pantai Indah Kapuk Helena Lim ditetapkan tersangka, Kejaksaan Agung menetapkan suami artis Sandra Dewi Harvey Muiz sebagai tersangka korupsi tata niaga komoditas timah. Kejaksaan Agung masih menghitung ulang potensi kerugian negara, namun kerugian ekologis akibat kasus ini 271 triliun rupiah, nilainya mengalahkan kasus PLBI. Harvey Muiz, suami artis Sandra Dewi, ditetapkan Kejaksaan Agung sebagai tersangka korupsi tata niaga komoditas timah dan langsung dijebloskan ke tahanan. Dalam kasus ini, Harvey Muiz bekerja sama dengan Dirut PT Timah kala itu mengakomodir penambangan timah ilegal di wilayah IUP PT Timah. Harvey kemudian memerintahkan pemilik 4 perusahaan smelter untuk menyewa peralatan processing peleburan dan mengeluarkan sebagian keuntungannya untuk Harvey dan tersangka lainnya. Keuntungan tersebut disembunyikan dengan dalih dana CSR yang disalurkan melalui PT KSE milik tersangka Helena Lim. Dengan ditetapkannya Harvey Muiz sebagai tersangka, kini jumlah tersangka korupsi tata niaga komoditas timah menjadi 16 orang. Maka selanjutnya saudara tersangka HM ini meminta para pihak smelter untuk menyisihkan sebagian dari keuntungannya diserahkan kepada yang bersangkutan dengan cover pembayaran dana CSR. Dalam rilis Puspenkum Kejaksaan Agung hasil analisis ahli lingkungan IPB, Profesor Bambang Hero Saharjo, potensi nilai kerugian ekologis atau kerusakan lingkungan akibat kasus dengan 16 tersangka ini mencapai 271 triliun rupiah. Jika perhitungan ini benar, maka kasus ini menjadi kasus korupsi terbesar sepanjang sejarah negara kita, mengalahkan 3 kasus mega korupsi terbesar sebelumnya, yakni kasus mega korupsi BLBI dengan tersangka Surya Darmadi, mega korupsi Asabri, serta Jiwasraya. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Komisi Pemberantasan Korupsi menjerat 5 tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di Rorotan, Jakarta Utara. 5 tersangka yang diduga merugikan negara 223 miliar rupiah tersebut langsung ditahan di rutan KPU. Kasus ini berawal saat PT TEP berencana membeli 6 bidang tanah milik PT Nusa Kirana Real Estate atau PT NKRE pada Februari 2019. Tanah ini memiliki luas 11,72 hektar seharga Rp950.000 per meter persegi. Kemudian PT TEP melayangkan surat kerjasama pengelolaan lahan dengan harga penawaran Rp3,2 juta per meter persegi menggunakan skema kerjasama operasional pengelolaan tanah bersama PT TEP dan Perumda Pembangunan Saranajaya. Tawaran itu lantas direspons oleh tersangka Yuri yang saat itu menjabat sebagai Dirut Perumda Jaya. Kerjasama pengelolaan dilakukan tanpa melakukan kajian yang sesuai aturan. Sejarah negeri ini mencatat banyak pelajaran berharga dari pusat hingga daerah, dari pejabat tinggi hingga pegawai kecil. Korupsi dapat merusak siapapun yang tidak kuat menjaga integritas. Dalam banyak kasus, korupsi dimulai dari godaan kecil, sebuah ucapan terima kasih, sebuah bonus kecil yang lama-kelamaan dianggap biasa, dan ketika hal itu menjadi kebiasaan, maka keadilan pun mulai terdistorsi. Namun, dari setiap kasus itu, kita juga belajar bahwa hukum bisa ditegakkan, bahwa bangsa ini masih punya harapan selama masih ada yang berani berkata tidak pada korupsi.
Pemberantasan korupsi bukan tugas satu lembaga saja. Ia adalah perjuangan bersama. Di tingkat nasional, pemerintah bersama Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, kepolisian, dan kejaksaan terus memperkuat sistem hukum dan transparansi publik. Teknologi juga berperan penting, mulai dari sistem e-budgeting, e-procurement, hingga aplikasi pelaporan gratifikasi yang meminimalkan interaksi langsung antara pejabat dan pihak swasta. Marilah kita wujudkan pemerintah yang bersih melalui semua upaya. Antara lain dengan pengelolaan manajemen yang baik, leadership yang baik dari semua unsur, dan penggunaan teknologi. Tentunya di ujungnya kita harus berani tegakkan hukum. Namun, teknologi saja tidak cukup. Kunci utamanya tetap berada pada manusia, pada integritas, pada moral, dan pada keberanian untuk hidup jujur. Pendidikan anti korupsi kini menjadi bagian dari kurikulum di banyak perguruan tinggi. Mahasiswa didorong untuk menjadi agen perubahan, menanamkan nilai-nilai kejujuran dan tanggung jawab sejak dini. Karena sesungguhnya korupsi tidak hanya terjadi ketika seseorang mencuri uang negara, tetapi juga ketika ia mengkhianati nilai kejujuran dalam dirinya sendiri. Perang melawan korupsi tidak akan berhasil tanpa partisipasi masyarakat. Setiap warga negara memiliki peran, melapor jika melihat penyimpangan, menolak suap, dan tidak terlibat dalam praktik kecurangan sekecil apapun. Generasi muda, mahasiswa, pelajar, dan profesional muda memiliki tanggung jawab moral yang besar. Merekalah masa depan bangsa. Besar buat Indonesia, kawan-kawan. Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Bapak Priyo Martono yang telah berkenan hadir sebagai narasumber yang akan menyampaikan materi dengan tema Complaint and Critic Management. Ketika mereka tumbuh dengan kesadaran bahwa kejujuran adalah kekuatan, maka harapan Indonesia yang bersih bukan lagi mimpi. Jadilah pribadi yang berintegritas, bukan karena takut hukuman, tetapi karena sadar bahwa kejujuran adalah fondasi kemajuan. Korupsi bukanlah nasib bangsa ini. Ia hanyalah penyakit yang bisa disembuhkan dengan keberanian, dengan ketegasan, dan dengan kejujuran. Mari kita mulai dari diri sendiri, dari hal kecil, dari lingkungan terdekat. Karena Indonesia yang bersih dimulai dari keputusan sederhana, keputusan untuk tidak berkorupsi. Bersama, mari kita jaga negeri ini untuk masa depan yang lebih adil, lebih bermartabat, dan lebih sejahtera. Terima kasih.